Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Bapak Anur Hidayat. Di sini Bapak bertugas mengajar Anda semua tentang mata pelajaran seni budaya. Baiklah, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran Anda semua. Alda, Hadir. Akila, Hadir. Syahira. Hadir. Oke, baik. Berarti hadir semua ya hari ini. Gimana kabarnya Anda semua? Baik. Oke. Baiklah, untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias. Sebelumnya dari Anda semua, siapa yang tahu apa itu ragam hias? Tidak ada yang tahu ya? Menggambar ragam hias. Oke. Jadi kita itu menggambar ragam hias. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu ragam hias. Ragam hias merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah dengan menampilkan sebuah riasan atau motif sebagai identitas suatu karya seni itu sendiri. Ragam hias dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada bangunan, arsitektur, yang digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal tersendiri. Setiap daerah mempunyai perbedaan tertentu yang mewakili ragam hias daerah itu tersebut. Menggunakan bahan dan teknik yang berbeda, ragam hias ada yang dibuat di atas kayu, kain, kulit, serta tembaga. Di Indonesia sendiri yang memiliki banyak pulau, ragam hiasnya juga beragam. Itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan alam gitu. Di Indonesia terdapat seperti flora dan fauna serta budaya masing-masing daerah. Pembuatan ragam hias didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Menggambar atau menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumber dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian ada beberapa motif ragam hias. Oke. Motif ragam hias mengambil dari bentuk-bentuk seperti flora, fauna, figura, atau geometris, tergantung keinginan si pembuat. Oke, di sini Bapak akan mencontohkan salah satu motif ragam hias yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh motif ragam hias fauna atau hewan. Oke, silakan Anda lihat sendiri. Boleh dilihat-lihat sembari mempelajari bagaimana cara pembuatan motif ragam hias fauna itu sendiri.
Oke, di sini sama-sama kita lihat itu motif ragam hias fauna yang dicontohkan menggambar ikan. Di sana kita lihat pembuatan motifnya sangat hati-hati sekali, sehingga terlihat nilai estetikanya yang sangat tinggi atau nilai keindahannya yang begitu tinggi. Sembari melihat pembuatan motif ragam hias fauna, Ananda boleh memikirkan salah satu contoh motif ragam hias selain yang sudah Bapak contohkan ini. Ini adalah fauna. Jadi Ananda pikirkan satu per orangnya contoh motif ragam hias. Nanti akan Bapak tanya setelah penayangan video ini selesai. Nah, ini sudah masuk ke fase pemberian warna. Nah, begitulah hasil akhir dari pembuatan motif ragam hias fauna. Itu contohnya ikan. Oke, Bapak akan menanyakan apa yang sudah Bapak perintahkan sebelum video ini berakhir. Nah, dari Ananda semua, siapa yang tahu motif ragam hias? Salah satunya, Gila. Ragam hias flora atau vegeta. Ya, ragam hias flora. Kemudian Alda, geometris. Kemudian Ananda Saira, Figural. ya, figural. Termasuk yang Bapak contohkan tadi adalah fauna. Oke, dari yang Ananda sebutkan tadi semuanya termasuk ke motif ragam hias.
Nah, Bapak akan menjelaskan tentang motif-motif yang dari sebutkan tadi. Pertama itu dari Akilaf tentang flora. Flora ini bentuk ragam hias yang menampilkan pada gambar tumbuhan. Itu ragam hias flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Hampir seluruh karya seni rupa di Indonesia memiliki motif flora. Kemudian dari yang saudari Alda jelaskan tadi itu tentang geometris. Ragam hias geometris itu merupakan motif yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Itu tergantung pada diri kita sendiri kan, gimana kita membuat gaya ragam hias geometris dan dijumpai motif ini di seluruh Indonesia. Contohnya seperti di daerah kita itu di Sumatera ada ragam hias geometris. Kemudian motif ragam hias yang disebutkan oleh Syaira tadi itu tentang figural. Figural itu sendiri itu bentuk ragam hias yang objeknya itu berupa manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figural biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Kemudian yang Bapak contohkan tadi itu motif ragam hias fauna, di mana maksudnya itu bentuk motivasi animasi yang dapat dibuat didasarkan berbagai jenis binatang. Kalau yang Bapak contohkan tadi itu ikan kan. Nah, ada masih banyak lain seperti burung, gajah, cicak, ayam, dan ragam hias bentuk fauna lain. Yang ini dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu, dan seperti cendrawasih itu di Papua, komodo di NTT, dan gajah di Lampung. Kemudian dari bentuk motif ragam hias ada juga teknik. Dari yang kita lihat tadi kan fauna itu ada tekniknya menggambar ragam hias. Tekniknya itu pertama kita perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Kalau yang tadi bentuk gambar pola ikan harus kita perhatikan. Kemudian persiapkan alat dan media gambar seperti tadi, medianya buku gambar, pena, pensil, penghapus, pewarna untuk memperindah bentuk ragam hiasnya. Kemudian tentukan ukuran pola gambar yang akan kita buat. Selanjutnya kita buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Terus kita buat bentuk yang sama, bisa dijiplak atau dicontoh itu pada bidang yang lain. Barulah kita pada tahap akhir itu pemberian warna. Oke, dari sini Ananda ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, Bapak simpulkan tentang menggambar ragam hias ini, yaitu beragam hias memiliki pola bentuk gambar yang teratur dan pola gambar yang tidak teratur. Pola ragam teratur memiliki ukuran pola yang sama. Beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya memiliki pola ragam hias yang menggunakan pola yang teratur. Kemudian pola ragam hias yang tidak teratur seperti yang dibuat lebih ekspresif dan dinamis. Kemudian ragam hias dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Gambar ragam hias dapat dijumpai pada pinggiran rumah adat daerah, kain batik, atau benda-benda kerajinan lainnya. Prosedur yang harus kita lakukan dalam menggambar ragam hias adalah
Gambar harus mengikuti bentuk, pola. Gambar ragam hias juga ada yang seperti pola gambar, ragam hias yang beraturan atau yang tidak beraturan. Menggambar ragam hias juga harus memperhatikan komposisi, proporsi, dan keseimbangan serta harmonisasi. Oke, sekian penjelasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan dapat bertemu kembali pada minggu selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.